Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Martina dengan NIM 07234017027 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Yang terhormat Bapak Haji Supriyadi B, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan selaku penguji utama saya, dan yang terhormat Ibu Suhartini, Magister Pendidikan selaku penguji 2 saya dan sekaligus pembimbing 1 saya, dan yang terhormat kepada Ibu Putri Nurica, Sarjana Terapan Kesehatan selaku penguji 3 saya dan sekaligus pembimbing 2 saya. Di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Identifikasi Mikosis Superficial pada sela jari tangan pekerja pembuat tahu home industry di Desa Tegal Anyar, Lojana Nulu. Selanjutnya untuk yang bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakang ini yaitu ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini merupakan tempat yang dapat mempengaruhi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya, seperti temperatur, kelembapan, dan kebersihan di tempat kerja, seperti tempat kerja para pembuat tahu. Kondisi lingkungan para pekerja pembuat tahu selalu basah dan lembab karena selalu berhubungan dengan air. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada para pekerja pembuat tahu, seperti dapat menyebabkan infeksi pada kulit para pekerja. Nah, untuk infeksi kulit ini biasa disebut dengan mikosis. Selanjutnya, untuk mikosis di sini disebutkan oleh peneliti yang dicari yaitu mikosis superficial. Mikosis superficial ini merupakan infeksi jamur yang mengenai kulit, kuku, dan rambut. Mikosis superficial ini dapat menyebabkan dermatomikosis maupun non-dermatomikosis. Selanjutnya untuk insiden penyakit kulit, yaitu insiden penyakit kulit ini pernah terjadi di daerah Sumatera Utara. Nah, insiden penyakit kulit ini cukup tinggi hingga menempati urutan kedua terbanyak dari insiden penyakit kulit yang pernah ada. Selanjutnya untuk para pekerja pembuat tahu ini, lingkungan para pekerja pembuat tahu yang selalu terpapar dengan air dan lingkungannya yang sangat lembab sehingga dapat mudah terinfeksi oleh penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini biasa disebut dengan tinea. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang penyakit kulit yang ada pada tangan. Nah, biasanya penyakit kulit pada tangan disebut dengan tinea manum. Tinea manum ini merupakan penyakit kulit yang berciri khas seperti adanya kemerahan dan adanya bercak pada tangan atau sela jari tangan, kemudian berbatas tegas, dan lesinya itu bercak kemerahannya selalu terlihat. Kemudian selanjutnya untuk rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana deskripsi gambaran mikosis superficial yang terdapat pada sela jari tangan pekerja pembuat tahu home industry di Desa Tegal Anyar, Lojana Nulu. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui adanya mikosis superficial pada sela jari tangan yang tumbuh pada tangan para pekerja pembuat tahu. Kemudian untuk tujuan khususnya di sini untuk mengidentifikasi genus mikosis superficial pada sela jari tangan pekerja pembuat tahu dan untuk menghitung jumlah persentase genus mikosis superficial pada sela jari tangan pekerja pembuat tahu. Untuk ruang lingkupnya yaitu ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang mikrobiologi, khususnya pada
bidang mikologi. Untuk manfaat teoritisnya di sini dapat menerapkan ilmu pengetahuan tentang mikosis superficial pada sela jari tangan pekerja pembuat tahu, serta dapat menambah ilmu atau pengetahuan peneliti dan menambah kepustakaan di bidang ilmu mikologi. Selanjutnya, dapat memberikan informasi kepada para pekerja pembuat tahu tentang dampak mikosis superficial dan memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan cara selalu menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan pekerjaannya. Nah, selanjutnya di sini bab 2. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Di sini yang pertama yaitu kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungannya, para pekerja pembuat tahu ini selalu lembab, selalu terpapar dengan air dan suhu yang sangat panas karena proses pemasakan, kedelai dan penyaringan ketika para pekerja melakukan proses pembuatan tahu. Kemudian selanjutnya yang kedua ini jamur. Jamur di sini merupakan mikroorganisme dari golongan eukariotik yang tidak termasuk golongan tumbuhan. Nah, jamur ini berbentuk sel atau benang bercabang-cabang yang memiliki dinding sel serta sebagian besar terdiri dari kitin dan glukan serta sebagian kecilnya terdiri dari selulosa. Selanjutnya untuk yang ketiga di sini mikosis superficial. Mikosis superficial ini terbagi menjadi dua, yaitu dermatomikosis dan non-dermatomikosis. Dermatomikosis ini biasa disebut juga dengan tinea dan memiliki variasi sesuai dengan lokasi anatominya. Contohnya seperti tinea manum. Nah, tinea manum ini terdapat pada bagian tangan sehingga nama dari jamur ini atau penyakit ini disebut dengan tinea manum. Nah, jamur penyebab dari tinea manum ini yaitu Trichopiton rubrum, Epidermophyton ploschosum dan Trichopiton mentagophytes. Selanjutnya untuk yang non-dermatomikosis ini di sini merupakan atau hanya terdapat pada bagian superficialis dari epidermis. Hal ini menyebabkan dermatomikosis rambut dan kuku sehingga infeksinya jauh lebih dalam. Kemudian penyakit kulit ini termasuk dalam golongan non-dermatomikosis. Yang termasuk dalam golongan non-dermatomikosis yaitu kandidiasis kulit dan tinea versicolor. Nah, selanjutnya untuk yang pemeriksaan jamur di sini dilakukan dengan dua cara, yaitu pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung. Pemeriksaan langsung ini merupakan dalam pemeriksaannya itu jamurnya bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pertumbuhan jamur pada media yang dilakukan dengan inokulasi jamur pada media. Sedangkan untuk pemeriksaan mikroskopik tidak langsung ini merupakan jamur yang bertujuan untuk mengetahui jenis jamur yang mengontaminasi sampel yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya untuk kerangka teorinya di sini yaitu pertama lingkungan kerja pembuat tahu. Lingkungan kerja para pembuat tahu ini kondisinya sangat lembab dan basah. Kemudian faktor yang mempengaruhinya di sini yaitu iklim kelembapan, kemudian kebiasaan dan pekerjaan yang berhubungan dengan air, kemudian kebersihan dan kontak penderita. Selanjutnya jamur. Nah, jamur ini di sini dapat menyebabkan mikosis superficial.
Mikosis superficial ini penyakitnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu tinea manum dan tinea unguium. Tinea manum ini yang terdapat pada tangan, sedangkan yang tinea unguium yang terdapat pada kuku. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jamur. Nah, pemeriksaan jamur di sini dapat dilakukan menjadi dua cara, yaitu pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung. Selanjutnya untuk kerangka konsepnya di sini yaitu peneliti ada kerokan kulit, selajari tangan, pekerja, pembuat tahu. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini peneliti menggunakan pemeriksaan tidak langsung. Kemudian sampel yang sudah dikerok itu ditanam atau diisolasi pada media SDA. Kemudian dilihat apakah positif atau negatif. Nah, jika positif ada terlihat pada media tumbuh koloni jamur, sedangkan jika negatif tidak tumbuh koloni jamur. Nah, jika tumbuh koloni jamur maka dibuat sediaan pada preparat, kemudian diberikan reagen LPCB. Ya, di dalam pada preparat tersebut dibuat sediaan oleh koloni dan dicampur dengan reagen LPCB, kemudian diperiksa di bawah mikroskop, ditemukan atau tidak ditemukan mikosis superficial. Selanjutnya bab 3. Di sini bab 3-nya itu ada metode penelitian. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu diambil dengan jenis deskriptif. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya mikosis superficial pada selai jari tangan pekerja pembuat tahu di beberapa tempat home industri tahu di Desa Tegal Anyar, Lujanan Hulu. Kemudian untuk observasionalnya di sini, kemudian untuk desain penelitiannya observasional. Selanjutnya untuk populasi. Nah, populasi di sini merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pekerja pembuat tahu di beberapa home industri di Desa Tegal Anyar, Lujanan Hulu. Total populasi dalam penelitian ini yaitu 24 para pekerja pembuat tahu dalam 6 home industri. Selanjutnya untuk sampel penelitian ini yaitu kerokan selai jari tangan para pekerja pembuat tahu. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020. Lokasi penelitiannya di pembuat tahu home industri Desa Tegal Anyar, Lujanan Hulu. Kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium parasit Poltekkes Kemenkes Kaltim. Selanjutnya di sini ada teknik sampling. Peneliti menggunakan teknik total sampling. Total sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana semua populasi menjadi sampel penelitian. Selanjutnya definisi operasionalnya. Di sini yaitu variabel penelitiannya adalah mikosis superficial. Untuk definisi operasionalnya yaitu jamur yang dapat tumbuh di selai jari tangan pekerja pembuat tahu. Kemudian untuk skala ukurnya nominal, dan untuk hasil ukurnya di sini positif ditemukan mikosis superficial atau negatif tidak ditemukan mikosis superficial. Selanjutnya di sini instrumen penelitiannya digunakan lembar tabel wawancara dan lembar tabel hasil pengamatan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data di sini menggunakan data primer. Selanjutnya untuk pengolahan data digunakan yang non statistik. Untuk teknik analisis datanya yaitu univariate. P sama dengan F per N kali 100%.
Selanjutnya di sini untuk bab 4 hasil dan pembahasan. Ya, di sini. Nah, selanjutnya di sini yang untuk hasil pemeriksaan identifikasi jamur mikosis superficial pada sela jari tangan pekerja pembuat tahu, yaitu didapatkan kode sampel 1 sampai 19 sampel dengan kode 1A sampai 5D. Nah, dalam penelitian ini tidak ditemukan jamur superficial. Jamur superficial ini tidak ditemukan karena tidak terlihat adanya skuama dan hanya terdapat bercak putih pada sela jari tangan. Sedangkan untuk ciri dari mikosis superficial itu seperti tinea manum akan terlihat berupa lesi eritematosa atau bercak kemerahan dengan sedikit skuama yang berbatas tegas. Nah, perbedaan ciri tersebut mengindikasikan bahwa jamur yang menginfeksi sela jari tangan pekerja pembuat tahu bukan dari genus Trichopiton dan Epidermophyton, sehingga tidak ditemukan jamur tersebut setelah dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya di sini untuk persentase jamur mikosis superficialnya yaitu positif sebanyak 0% dan negatif 100%. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi tidak ditemukannya jamur superficial yaitu dari sistem kekebalan tubuh yang kuat dari individunya, kemudian kebersihan dari individunya itu berbeda-beda. Selanjutnya untuk keadaan tangan para pekerjanya juga lesi pada sela jari pekerja tidak menunjukkan adanya ciri dari mikosis superficial. Selanjutnya untuk jamur lain yang ditemukan pada sela jari tangan pekerja pembuat tahu yaitu ada jamur Aspergillus penicillium dan Microsporopsis arundo. Nah, berdasarkan hasil identifikasi ini ditemukan 17 dari 19 sampel yang terinfeksi jamur lain, yaitu sebanyak 9 sampel ditemukan jamur penicillium. Kemudian sebanyak 7 sampel ditemukan jamur Aspergillus dan 1 sampel ditemukan jamur Microsporopsis arundo. Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi adanya jamur lain yang tumbuh yaitu kondisi dan nutrisi yang mendukung untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu epidemiologi pada setiap daerah, kelembapan, kebersihan dan sebagainya. Iklim panas dan kelembapan juga dapat menyebabkan banyak keringat, terutama pada lipatan kulit, yang dapat menyebabkan kulit menserasi dan ini dapat mempermudah invasi pada kulit sela jari tangan. Nah, selanjutnya di sini kontak dengan sumber infeksi. Dengan kebiasaan dan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan air juga dapat mempermudah invasi jamur pada sela jari tangan. Selanjutnya hasil observasi dan wawancara kondisi tangan pekerja selama bekerja selalu dalam kondisi basah dan lembab. Nah, hal ini juga mendukung faktor lain yang dapat menyebabkan adanya jamur lain yang tumbuh pada sela jari para pekerja pembuat tahu. Nah, di sini selanjutnya untuk faktor ditemukannya jamur yang di sini untuk jamur yang ditemukan yaitu ada Aspergillus dan Penicillium, yaitu para pekerja pembuat tahu sering bersentuhan dengan kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu. Kemudian setelah bekerja, para pekerja juga tidak mencuci tangan dengan sabun dan
Jamur ini juga mudah tumbuh di mana saja. Kemudian selanjutnya untuk jamur lainnya yang menginfeksi yaitu ada jamur Microsporopsis arundinus. Nah, di sini karena para pekerja sering kontak dengan air pada saat proses pembuatan tahu. Karena menurut teori KIT pada tahun 2019, Microsporopsis arundinus ini merupakan jamur yang ada di mana-mana di tanah air dan biasanya mendiami inang tanaman darat. Selanjutnya ada dua sampel yang tidak ditumbuhi oleh koloni jamur, yaitu pada sampel 5B dan 5C. Hal ini karena pada sampel 5B pekerjanya baru bekerja selama 1 hari, sedangkan untuk yang kode sampel 5C pekerja baru bekerja selama 3 hari. Kemudian yang mendukung tidak ditumbuhinya koloni jamur tersebut yaitu kondisi tangan pekerja masih dalam kondisi normal, tidak seperti tangan para pekerja yang sudah bekerja lebih lama dari kode sampel 5B dan 5C. Selanjutnya di sini bab 5 penutup. Nah, kesimpulan dari pemaparan di sini yaitu tidak ditemukan jamur mikosis superficial pada sampel kerokan sela jari tangan pekerja pembuat tahu. Akan tetapi ditemukan 3 macam jamur lain, yaitu Aspergillus, Penicillium, dan Microsporopsis arundinus. Nah, selanjutnya untuk presentasenya dari sampel yaitu positif mikosis superficial pada sela jari tangan sebesar 0%. Nah, saran dari peneliti bagi para pekerja pembuat tahu sebaiknya selalu menjaga personal hygiene terutama setelah bekerja, serta pentingnya penggunaan alat pelindung diri dalam bekerja seperti penggunaan sarung tangan karet agar terhindar dari infeksi jamur. Kemudian selanjutnya untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah jumlah populasi penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dari populasi sampel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.